dalam setiap perjuangan itu ada tujuan utama dan tujuan sementara. Orang-orang yang berjuang demi tujuan utama sebaiknya mengabaikan tujuan sementara. Tapi bagi mereka yang tidak tahu apa tujuan utamanya, pasti akan terbawa pada tujuan sementara. Apa tujuan utama dan apa tujuan sementara? Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, semua yang berkenan menonton channel saya. Apa kabar malam ini? Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kesehatan ya. Kesehatan yang tidak meninggalkan penyakit yang sewaktu-waktu kambuh ya. Itu doa kita selalu begitu. Kalau orang sedang sakit, mohon disembuhkan dan kesembuhan yang sempurna. Kesempurnaan sembuhan itu manakala penyakit yang sempat ada di dalam tubuh kita tidak kambuh-kambuh lagi ya, itu sudah sempurna. Baik teman-teman, saya ingin menyampaikan satu quote bahwa hidup ini adalah tentang perjuangan. Mulai kita lahir, kemudian kanak-kanak, tumbuh, remaja, lalu dewasa. Setiap fase di dalam hidup kita ini adalah perjuangan. Bagaimana seseorang ketika masih kecil, belum bisa bicara, dia harus berjuang untuk mendengarkan kata demi kata yang diajarkan orang tua dan lingkungannya. Ada anak-anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang menggunakan kata-kata serba kasar, maka yang diingatnya adalah kata-kata yang kasar. Ada anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak kasar, yang halus, yang baik-baik saja, maka kosakata yang diingatnya, yang dikuasainya, yang dihafalnya, yang kemudian pada saatnya diucapkan adalah kata-kata yang baik. Ketika anak tumbuh, dia menyerap banyak pengetahuan, itu juga perjuangan. Betapa banyak kita saksikan anak-anak yang sekolah dan tidak naik kelas. Mungkin di zaman ini tidak banyak, tapi kalau Anda seumuran dengan saya atau lebih tua, maka ketika sekolah SD gitu, SMP, selalu ada saja anak-anak yang tidak naik kelas. Karena rupanya dulu di zaman-zaman saya kecil, tolok ukur naik kelasnya itu lebih straight ya, lebih tight itu kenceng dibandingkan zaman sekarang. Atau bisa jadi metodologi pengajaran dan lain sebagainya ya, menyebabkan perbedaan itu berbeda antara dulu dan sekarang, menyebabkan tangkapan anak-anak juga berbeda, sehingga sekarang jarang ditemui anak-anak yang tidak naik kelas. Oke, itu semuanya adalah perjuangan. Apalagi
bagi teman-teman kita semuanya yang dulu mengejar ranking, ya, mengejar prestasi ketika belajar, itu juga perjuangan yang luar biasa. Bahwa saya contohnya, saya mengalami mulai dari sekolah dasar, saya di Madrasah Ibtidaiyah dulu. Ya, setiap hari harus belajar dan melihat kawannya seperti apa. Kalau temannya belajar, kita harus lebih kenceng. Kalau temannya kendor, kita tetap belajar supaya kita bisa tetap bersaing dan selalu menjadi yang terbaik. Itu adalah perjuangan. Apalagi kemudian setelah beranjak dewasa, menghadapi kehidupan yang dulunya meminta, kemudian harus mencari sendiri, menghidupi dirinya sendiri, apalagi kemudian menikah, menghidupi keluarga, itu semuanya adalah perjuangan. Perjuangan demi perjuangan selalu dilakukan oleh kita supaya hidup kita itu terus berjalan semakin baik. Meskipun ada kalanya roda kehidupan ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang secure, kadang safe, ya. Tapi dengan segala perjuangan, maka kehidupan yang berjalan dan berada di posisi bawah akan segera naik dan tidak lagi berada di bawah, tidak lagi merasa sulit, tidak lagi susah, tidak lagi merana, ya. Itu semua adalah perjuangan. Maka ada satu hal, tips bagi kita, orang-orang yang berjuang, apapun itu, berjuang dalam konteks apapun, ada satu yang harus kita pegang dan tidak boleh ucul, tidak boleh lepas. Apa? Di dalam setiap perjuangan, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu, kalau orang Barat menyebutnya nothing tulus kali ya. Atau apa? Ikhlas itu melakukan perjuangan itu, semua kegiatan yang dilakukan itu demi mengharap kebaikan atas apa yang dilakukan itu, dan mengharap ridho Tuhan, mengharap kerelaan Tuhan atas apa yang kita lakukan. Bukan demi mengharap pujian, bukan demi mengharap sorakan penonton. Itulah kalau di dalam olahraga, ya, turnamen-turnamen kemudian ada namanya cheerleader, ya, itu supaya memberikan semangat bagi mereka yang berjuang ingin menang, ya, karena perjuangan mereka bukan untuk sesuatu yang memang harus ikhlas di situ. Berbeda antara berjuang untuk memenangkan sebuah perlombaan di dalam olahraga atau apa saja yang bersifat turnamen atau olahraga, tidak bisa disamakan dengan perjuangan di dalam meniti kehidupan. Mengapa? Karena meniti kehidupan ini tidak boleh ada tendensi untuk mendapatkan sorak-sorai dari penonton. Karena sekali kita berorientasi kepada itu, maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan utamanya yaitu mendapatkan kebaikan dari apa yang diperjuangkan itu bisa justru terabaikan, digantikan dengan sorak-sorai yang sementara. Padahal
kebaikan kalau itu datangnya dari Tuhan, maka akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai berkah. Maka perjuangan apapun kita, memperjuangkan ekonomi keluarga, memperjuangkan idealisme kita, kelompok kita, bangsa kita, nasionalisme, apapun itu, harus menghindari motivasi demi mendapatkan sorak-sorai penonton. Gantikan dengan rasa ikhlas dan mengharap keberkahan dari Tuhan. Selamat malam, selalu semangat.